Kali ini kita akan membahas mengenai dampak knowledge management terhadap sumber daya manusia. Pertama, perlu kita pahami dulu definisinya. Menurut Dembowski, people atau SDM adalah orang yang memiliki knowledge, mengatur sistem dan proses, serta berkomitmen terhadap proses strategic knowledge untuk kesuksesan perusahaan. Dijelaskan pula bahwa human resources merupakan komponen penting dalam knowledge management, di mana knowledge dan keahlian yang dimiliki oleh people akan menjadi value bagi organisasi. Dengan adanya knowledge management, maka dampak yang terjadi terhadap sumber daya manusia yaitu yang pertama, pembelajaran karyawan, di mana knowledge management dapat meningkatkan kemampuan belajar karyawan dan memperluas wawasannya terhadap update terkini melalui proses externalization, internalization, socialization, dan communities of practice. Yang kedua, kemampuan adaptasi karyawan. Ketika organisasi mengarahkan karyawan untuk belajar hal baru, maka dengan sendirinya karyawan tersebut akan berusaha memiliki pengetahuan tersebut dan beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga lebih siap menghadapi dinamika yang terjadi saat ini dan juga perubahan di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan penelitian Bontis pada tahun 2003, ditemukan bahwa organisasi yang sering melakukan sharing knowledge antar karyawan ternyata dapat meminimalkan turnover karyawan, sehingga berpengaruh positif terhadap pengembalian modal dan profit. Karyawan cenderung merasa puas karena ada peningkatan kompetensi dan juga kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah dalam pekerjaannya. Dampak knowledge management pada sumber daya manusia dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini. Terdapat 5 bagian area dalam aktivitas manajemen human resources yang memiliki dampak besar dalam knowledge management pada organisasi, yaitu organizational structure, staffing, performance management, learning and development, dan yang terakhir adalah organizational evaluation and review. Pada gambar dapat dilihat bahwa struktur organisasi saling terkait dengan aktivitas staffing atau pengalokasian sumber daya manusia. Selanjutnya, aktivitas dalam staffing saling terkait dengan performance management. Jika menempatkan staf pada posisi yang benar, harus sesuai kompetensinya, karena akan mempengaruhi kinerjanya. Selanjutnya, aktivitas performance management juga sangat berhubungan dengan aktivitas learning and development, karena kompetensi karyawan harus terus ditingkatkan. Dan yang terakhir, aktivitas pada learning and development berhubungan erat dengan kegiatan evaluasi organisasional secara keseluruhan. Selanjutnya kita bahas untuk masing-masing aktivitasnya. Yang pertama adalah organizational structure. Aktivitas pada organizational structure meliputi melakukan analisa terhadap struktur organisasi dan proses hierarki organisasi, membuat keputusan, arus dan pola komunikasi dalam organisasi, serta peluang terjadinya inovasi dalam proses operasional bisnis maupun inovasi pada produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua adalah staffing. Aktivitas pada staffing meliputi melakukan analisa terhadap proses core competencies yang dimiliki oleh masing-masing karyawan, melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen dalam suatu organisasi, kemudian melaksanakan kegiatan rotasi karyawan dan juga promosi jabatan dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah performance management. Aktivitas pada performance management adalah kegiatan mengelola dan evaluasi terhadap proses penilaian kinerja karyawan dalam organisasi. Selanjutnya yang keempat adalah learning and development. Aktivitas learning and development meliputi melakukan analisa terhadap proses pengembangan karyawan dan learning atau pembelajaran dalam organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu organizational evaluation and review. Aktivitas organizational evaluation and review meliputi melakukan analisa terhadap proses penilaian dan evaluasi organisasi yang mengukur kinerja organisasi secara keseluruhan dalam periode tertentu.
Mengutip dari Bernardin and Russell, terdapat 6 kriteria untuk menilai kinerja karyawan, yaitu yang pertama adalah quality. Quality adalah tingkatan kualitas karyawan yang sesuai dan memenuhi harapan perusahaan. Yang kedua adalah quantity. Quantity adalah tingkatan kuantiti atau jumlah yang dihasilkan secara finansial, jumlah unit, atau jumlah dari siklus pekerjaan yang telah diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah timelines. Timelines merupakan tingkatan dalam urutan pemanfaatan dan memaksimalkan waktu dalam bekerja. Kemudian yang keempat adalah cost effectiveness. Cost effectiveness merupakan tingkatan dalam ukuran pemanfaatan dan memaksimalkan sumber daya perusahaan berupa manusia, keuangan, dan teknologi untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari tiap unit. Kemudian yang kelima adalah need for supervision, yaitu tingkatan di mana seorang karyawan dapat melakukan pekerjaannya tanpa perlu meminta bimbingan dari atasannya. Artinya karyawan tersebut dapat bekerja secara mandiri. Kemudian yang keenam adalah interpersonal impact, yaitu tingkatan di mana seorang karyawan merasa percaya diri, punya keinginan yang baik, dan bekerja sama di antara rekan kerjanya. Demikian penjelasan kali ini, sekian dan terima kasih.